Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sunnah berdoa tatkala hendak berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari riwayat Al-Walid bin Muslim dari Ishaq bin Ubaidah Al-Madani. Beliau berkata, sami'tu Abdullah bin Abi Mulaikah yaqul, aku mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, sami'tu Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, sungguhnya bagi orang berpuasa tatkala dia berbuka ada sebuah doa baginya yang tidak tertolak. Qala Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah berkata setelah itu, sami'tu Abdullah bin Amr yaqul, aku mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, idza aftara, itu dia berdoa tatkala dia berbuka, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfir li. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni aku. Hadis ini dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala dalam ta'liq beliau terhadap Sunan Ibnu Majah, karena datang dalam riwayat-riwayat yang lain. Di antara juga datang dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya dari sama Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Fakana Abdullah ibnu Amr idza aftara da'a ahlahu wa waladahu wa da'a. Adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, jika dia berbuka puasa maka dia panggil keluarganya dan anaknya, istri dan anaknya, kemudian beliau berdoa. Maka dengan ini sebagian ulama menghasankan hadis ini. Fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya dianjurkan bagi seorang yang inda fitrihi, tatkala dia hendak berbuka maka hendaknya dia berdoa. Sebagian ulama memandang bahwasanya doa tersebut menjelang berbuka. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Kenapa? Karena tatkala seorang menjelang berbuka terkumpul sebab-sebab untuk dikabulkan, yaitu dia dalam kondisi lagi sangat hausnya, lagi saking laparnya, di penghujung ibadahnya, kemudian dia mengadakan kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat mudah untuk dikabulkan. Dan ini yang dipraktekkan di Mekah dan Madinah. Kalau kita sedang puasa di bulan Ramadan, kita melihat bagaimana banyak orang yang mereka berdoa menjelang berbuka, dan mereka juga praktekkan bukan cuma di bulan Ramadan. Demikian juga puasa Senin Kamis dan puasa-puasa lainnya. Kebanyakan orang sebelum berbuka mereka mengadakan kedua tangan mereka lantas berdoa agar berharap doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya memandang bahwasanya doa setelah berbuka tidak mengapa, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi saya lebih condong bahwasanya doa tersebut menjelang berbuka, karena disitulah nampak seorang lagi rendah-rendahnya, lagi susah-susahnya. Karena itu diantara sebab dikabulkannya doa, sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian tatkala kita berbuka, apa yang kita baca? Ya, kita baca Bismillah, kemudian kita makan korma, kemudian kita minum air. Setelah itu kita baca apa? Maka datang sebagian riwayat seperti doa dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah, ya, telah hilang dahaga, kemudian telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala, ya, insyaallah taala. Hadis ini hadis yang juga diperselisihkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Namun mayoritas ulama menghasankan hadis ini seperti Daruqutni, Ibnu Hajar, Syekh Albani rahimahullahu taala, dan didhaifkan oleh Syekh Al-Muqbil rahimahullahu taala. Namun mayoritas ulama menghasankan hadis ini. Hadis ini maksudnya dibaca, yang lebih kuat adalah setelah kita minum, karena Nabi berkata dalam doanya tersebut, dhahabadh dhama'u, telah hilang dahaga. Artinya seorang sudah minum. Wabtallatil uruqu, dan juga kerongkongan sudah basah. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala. Dan hadis ini membuat kita termotivasi untuk puasa. Kenapa? Memang kita letih, memang kita haus, ya. Tapi haus tersebut hilang. Tatkala kita berbuka, haus tersebut hilang, yang tetap apa? Sabatal ajru, pahala tetap. Akan kita dapatkan pahala tersebut pada hari kiamat. Akan kita dapatkan pahala tersebut di surga. Pahalanya tetap dan abadi. Ada doa yang lain juga, seperti disebutkan oleh Abdullah bin Amr, ya, dalam hadis yang kita bacakan tadi di Ibnu Majah. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir li. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni aku. Perhatikan di sini,
Abdullah bin Amr bin Al-As ya baca doa, dia tidak menyandarkan doa ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As memahami kita tatkala hendak berbuka boleh berdoa dengan apa saja, doa apa saja. Mau kita berdoa dengan dhahabadh dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, atau kita berdoa dengan doanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli, atau kita berdoa dengan suatu hadis yang sanadnya lemah, yaitu Allahumma laka sumtu wa alaika aftartu, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau, ya, dan aku berbuka ya karena Engkau. Ya, maka ini juga diperbolehkan tatkala seorang hendak berbuka. Ya, meskipun hadisnya dhaif tetapi maknanya baik. Oleh karenanya para ulama mazhab yang menyebutkan tentang dianjurkan berdoa dengan doa ini, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, ya, maka dianjurkan untuk dibaca tatkala hendak berbuka. Intinya para ulama memahami bahwasanya disunahkan untuk berdoa menjelang berbuka, dan ketika berbuka kita boleh berdoa dengan doa apa saja. Ya, yang penting kita bilang bismillah, kita boleh doa dengan doa apa saja. Yang penting kita khusyuk dalam berdoa. Jangan lupa ya, bahkan kita boleh manggil keluarga, ingatkan anak-anak, istri untuk berdoa. Ya, karena sebagaimana dipraktikkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengajak istri anaknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima, dan jangan lupa untuk berdoa menjelang berbuka karena itu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.